Cuaks, jumpa lagi jeung aing, Bestot. Pada video kemarin, kita sudah membahas Po yang memperoleh gulungan naga menjadi Dragon Warrior serta mengalahkan Tai Lung. Namun, semakin tinggi pohon, semakin besar juga angin yang menerpa. Apakah di video kali ini Po akan berhadapan dengan lawan yang lebih kuat? Tanpa banyak spoiler, kita langsung ke videonya. Namun sebelum itu, kita bumper dulu guys. Pada zaman dahulu, ada sebuah kota bernama Kota Gongmen. Kota itu dipimpin oleh sepasang merak. Mereka juga membuat kembang api dan membuat para warganya bahagia. Namun, anaknya yang bernama Lord Shen memilih jalan kegelapan, yaitu ingin menguasai Cina dengan memanfaatkan bahan peledak kembang api. Peramal juga mengatakan, jika Lord Shen terus berada dalam jalan kegelapan, maka ia akan dikalahkan oleh pendekar hitam putih. Dan Shen menduga itu Panda. Mengetahui ramalan itu, Lord Shen beserta pasukannya menyerang desa Panda. Dengan harapan takdirnya dapat berubah. Dengan penuh kebanggaan, Lord Shen kembali ke orang tuanya. Orang tua Shen merasa kecewa dan mencoret nama Shen dari kakak. Mendengar hal itu, Lord Shen marah dan bersumpah akan membalaskan dendamnya. 30 tahun berlalu. Po dengan gelar pendekar naga akhirnya bisa bersatu dengan idola masa kecilnya yaitu Furious Five. Di hari itu juga, Po menemui Master Shifu dan meminta tugas perdamaian. Namun, Master Shifu meminta agar Po berlatih ilmu kebatinan terlebih dahulu. Kemudian Tigris datang memberitahu Po bahwa ada perampok mengacau di desa pemusik. Bandits approaching the musicians village. Terlihat para warga yang ketakutan dan para penggarung itu mengincar peralatan yang berbahan dasar besi. Tak lama kemudian, Po beserta 5 pendekar lainnya datang dan siap memberi pelajaran ke para perampok itu. Singkat cerita, para bandit berhasil dikalahkan. Namun, ada salah satu bandit yang berhasil memukul Po. Ternyata Po kehilangan konsentrasi akibat melihat lambang di lengan bandit itu, yang membuat Po mengingat masa lalunya. Karena hal itu, Po pulang ke toko mie dan bertanya asal-usul Po kepada Tuan Ping. Tuan Ping mengaku, dia menemukan Po di keranjang sayur lalu merawatnya. My life have been that much sweeter. Po merasa tidak puas akan jawaban Tuan Ping. Dan Po masih penasaran akan vision yang ia lihat. Shin berpindah ke istana Gongmen. Lord Shen datang berniat merebut istana dan mengusir Master Thundering Rhino beserta kawan-kawannya. Master Rhino tidak terima dan mengajak Lord Shen bertarung. Mengetahui perbedaan kekuatan, Lord Shen mengeluarkan senjata kembangannya dan meledakkan senjata itu ke arah Master Rhino yang membuatnya tewas. Berita tersebut terdengar sampai ke telinga Shifu. Shifu berpendapat bahwa senjata tersebut harus dihancurkan karena dapat membahayakan masa depan kungfu. Master Shifu memutuskan agar Po beserta rekannya menghancurkan senjata tersebut dan memberi pelajaran kepada Lord Shen. Di awal perjalanan Po dihentikan ayahnya yaitu Tuan Ping. Ia bermaksud memberikan perbekalan kepada anaknya. Tuan Ping khawatir ditinggal Po dan mengira Po takkan kembali. Singkat cerita, perjalanan panjang dan melelahkan Po beserta rekannya dimulai. Di perjalanan, Po mendapat mimpi buruk, yaitu melihat orang tua Po mengadopsi lobak yang jago kungfu. Po akhirnya terbangun dan mencoba menenangkan diri dengan berlatih ilmu kebatinan. Persetan dengan ilmu kebatinan, Po emosi dan melampiaskan kekesalannya ke tiang kapal. Tak lama Tigris menghampiri Po dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Po mengaku dia diadopsi Tuan Ping dan barusan Po bermimpi bertemu orang tua kandungnya. Pagi pun datang, tak terasa Po beserta rekannya sampai ke kota tujuan yaitu Kota Gongmen. Gongmen City. Sementara itu di dalam istana Gongmen, Shen membuang kursi gaming ayahnya dan menggantikan dengan meriam yang ia buat. Ia pun bertanya masa depan ke peramal dan peramal menjawab, Lord Shen akan dikalahkan pendekar hitam putih dan masa depan tidak ada yang berubah. Mendengar itu Lord Shen marah dan tak lama kemudian bawahannya datang memberitahu bahwa pendekar Panda telah menyusup ke kota. Kembali ke Po yang akan menyusup tanpa diketahui rombongan serigala. Akhirnya mereka menggunakan barongsai sebagai solusinya. Di tengah penyusupan, Po menolong seekor domba dari serigala. Sebagai imbalan, domba itu memberitahu bahwa guru Ox dan Croc dipenjara di lembah naga hitam. Po terkejut mengira mereka sudah tewas bersama Master Thundering Rhino. Lalu Po langsung bergegas melanjutkan perjalanannya. Namun mereka dikejar gerombolan serigala.
Singkatnya, mereka berhasil mengelabui serigala dan sampai di penjara. Po bermaksud membantu membebaskan Master Ox dan Croc, namun sayangnya, mereka menolak membantu Po menyelamatkan kota dari kejahatan Lord Shen. Po berusaha memujuk mereka keluar penjara, namun mereka bersikeras tidak mau. Master Ox mengatakan kungfu sudah mati. Hal itu membuat Po kecewa. Tak lama kemudian, serigala datang dan mereka mulai bertarung. Sialnya, Po malah terkepung dan tertangkap. Para penjaga lalu membawa Po dan rekannya ke hadapan Lord Shen. Lord Shen nampak ketakutan dengan sosok yang diramalkan akan mengalahkannya. Namun, saat melihat sosok Po yang asli, Lord Shen mengejeknya dan ia kembali menyombongkan diri. Kesombongan itu terlihat setelah melihat Po dengan tingkah konyolnya menyerang benda miniatur yang dikiranya meriam senjata Lord Shen. Padahal, senjata yang asli ada di sebelah Po yang segede gaban. Lord Shen tertawa melihat tingkah Po. Tanpa membuang-buang waktu, Lord Shen mengarahkan senjatanya dan bermaksud membunuh Po beserta kelima rekannya. Namun saat api dinyalakan, api itu kembali padam. Inilah plan B milik Po. Ia menukar mantis mainan untuk ditangkap. Momen itu mereka manfaatkan untuk menyerang balik Lord Shen. Karena melihat lambang yang ada di bulu Shen, Po kembali melihat vision masa lalu yang membuatnya tidak fokus bertarung. Lord Shen lalu kabur menuju tempat yang sudah berisikan senjata. Pada akhirnya, Lord Shen memerintahkan pasukannya untuk menembak ke arah Po. Hal itu membuat Po hampir celaka, tapi berkat pertolongan teman-temannya, Po berhasil selamat. Serangan mereka tidak sampai di situ. Mereka terus menembakkan meriam ke arah bangunan Po berada. Hal itu membuat bangunan itu runtuh dan Po berhasil kabur lalu pergi menuju ke penjara. Di dalam penjara, terjadi sedikit pertikaian antara Po dan Tigris. Tigris menanyakan kenapa Po membiarkan Shen kabur. Po mengaku bahwa tadi ia melihat Lord Shen di masa lalunya dan Po berasumsi bahwa Lord Shen adalah dalang dari terpisahnya Po dengan kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, para kesatria menyusup ke markas Lord Shen, dan pada saat itu juga, pasukan Lord Shen sedang melakukan persiapan untuk penyerangan besar-besaran. Diam-diam Po juga ikut dalam misi itu. Dengan tubuh gemuknya, ternyata Po berhasil menyusup dan bertemu Lord Shen. Tak mau terus-terus terganggu karena bulu Lord Shen, Po menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Belum juga dijawab, Lord Shen langsung mengajak duel Po. Teman-teman Po yang shock melihat Po di sana ingin membantunya, namun Lord Shen ternyata menyembunyikan meriam di belakangnya. Ia lalu menyalakan meriam itu dan berhasil mengenai Po hingga Po terpental jauh. Pendekar lainnya mengira Po sudah tewas. Hal itu juga dirasakan oleh Master Shifu. Namun keajaiban terjadi kepada Po. Po diselamatkan oleh Doba Peramal. Bahkan ia memberitahukan apa yang ingin Po ketahui selama ini. Sekarang mereka berada di desa yang dulunya tempat tinggal para panda. Namun Shen muda membunuh seluruh panda akibat mendengar ramalan yang mengatakan ia dikalahkan pendekar hitam putih yaitu panda. Sedikit demi sedikit Po mengingat kenangan itu di desa yang damai dan menyenangkan. Hingga kenangan menjadi kelam ketika Lord Shen datang membantai seluruh warga dan kedua orang tuanya. Tidak kuat mengingat kenangan kelam itu, Po mencoba menenangkan diri mencoba jurus kedamaian batin. Di situ terlihat ibu Po yang meninggalkan Po di keranjang lobak dan mengorbankan dirinya untuk anak tercintanya yaitu Po. Tak tega melihat Po bersedih, Nenek Domba memberi sedikit motivasi kepada sang pendekar naga. Kisahmu mungkin tidak berawal bahagia, tapi itu bukan yang membuat siapa dirimu. Tapi kisahmu yang selanjutnya itu yang membuatmu memilih menjadi siapa. Setelah mendengar motivasi itu, Po menjadi tersadar dan mendapatkan kembali semangat bertarungnya. Kembali ke kota Gongmen, Shen beserta pasukannya telah berlayar siap menaklukkan Cina. Dan terlihat Tigris beserta temannya disandra di antara tiang kapal. Tak lama kemudian, Po muncul dan berlagak bagaikan pahlawan kesiangan, membuat heran Shen beserta pasukannya. Tapi Po tetaplah Po yang ceroboh dan konyol. Itu terlihat ketika ia mencoba berpidato bagaikan pahlawan. Namun pidato tersebut tidak didengar Shen akibat Po terlalu jauh. Parahnya lagi, ia mencoba memotong rantai dengan topinya itu. Melihat itu, Shen menjadi geram dan memerintahkan pasukannya untuk membidik Po. Namun Po terus bergerak dan menggocek-gocek sehingga serigala itu kesusahan membidik Po. Konyolan terus terjadi hingga akhirnya Po melemparkan sebuah kapak ke temannya untuk melepaskan diri. Di tengah pertempuran itu, ternyata Master Ox, Croc, dan Master Shifu datang membantu. Lalu mereka bekerja sama untuk mengalahkan Lord Shen. Lord Shen yang ketakutan memerintahkan untuk menembak, namun serigala itu menolak karena Po semakin dekat dan di belakang Po ada para pasukan serigala. Shen yang geram dengan jawaban si serigala malah membunuh serigala itu dan langsung turun tangan. Tanpa padang bulu, Shen menyalakan api
dan meledakkan semua yang ada di depannya, membuat para warrior terhempas beserta pasukan serigala. Tak ingin melihat rekannya terluka lebih parah, Po memposisikan dirinya bermaksud agar Lord Shen membidik Po daripada teman-temannya. Di situasi itu, Po bersiap dengan jurus yang baru ia pelajari. Usaha tidak mengkhianati hasil. Po berhasil mengendalikan peluru dan Po berhasil mengembalikannya. Lord Shen keheranan melihat kapal-kapalnya hancur. Kemudian Shen bertanya kenapa Po bisa menemukan kedamaian setelah Shen membunuh seluruh panda beserta kedua orang tuanya. Po menjawab bahwa semua luka bisa sembuh. Namun pernyataan itu tidak berlaku buat Shen. Shen lalu menyerang Po secara brutal. Pertarungan berlangsung sengit hingga Shen dengan cerobohnya memotong tali pengait dan mematahkan tiang penyangga meriam membuat Shen tertimpa meriam dan membuatnya tewas. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan Po dan teman-temannya. Scene ditutup dengan diperlihatkannya tempat yang sangat jauh. Di situ seekor panda merasakan bahwa anaknya masih hidup. Dan film pun tamat. Gimana teman-teman? Seru nggak perjalanan Po kali ini? Bila kalian suka, kalian boleh pencet tombol like dan subscribe. Serta tambahkan saran atau masukan dengan komen video ini ya. Nantikan video kami selanjutnya. Saya Bestot undur diri. Bye-bye.